Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru yang berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya Joko Wahyono. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan menunjukkan sebuah buku. Buku ini bagus sekali ya. Saya akan coba untuk sharing buku-buku ini tentang 5 langkah mendisiplinkan murid dengan cara yang lembut dan efektif. Bapak Ibu, beberapa hal tentang langkah-langkah mendisiplinkan murid ini memang selalu menarik untuk kita bahas ya. Seperti buku yang ditulis oleh Sarah Ockwell Smith ya, tentang gentle discipline ya. Ini buku yang sangat menarik, buku yang harusnya menjadi buku wajib bagi guru, apalagi guru penggerak ya, guru merdeka ya. Untuk itu ikuti bahasan langkah mendisiplinkan murid ini ya sampai tuntas, jangan di skip. Pertanyaannya, seperti apa sih murid yang baik itu menurut Bapak Ibu guru ya. Nah, hasil daripada tentunya brainstorming di negara barat sana ya, murid yang baik ini menurut mereka adalah murid yang selalu termotivasi ya. Saya kira kita juga sama nilainya ya. Kemudian selalu fokus, ambisius, tangguh, optimis ya. Murid yang berani, selalu ingin belajar, pekerja keras, selalu ingin tahu, berpikir bebas, percaya diri, banyak akal, proaktif ya, tekun, gigih, dan mandiri. Nah, kalau kita biasanya ditambah lagi dengan siswa yang patuh atau siswa yang menurut ya. Dan ini biasanya akan membuat guru menjadi suka karena kepatuhannya. Bapak Ibu, masalahnya seringkali anak-anak baik ini dianggap oleh sebagian guru dengan anggapan yang berbeda. Misalkan sifat termotivasi, ambisius, tekun, dan gigih seringkali dianggap sebagai siswa yang keras kepala. Karena apa? Karena mereka punya sesuatu yang ingin diperjuangkan ya, gigih memperjuangkan sesuatu yang menjadi harapannya. Tapi guru sering memberikan label untuk anak-anak seperti ini sebagai siswa yang keras kepala. Kemudian anak-anak yang fokus, yang selalu fokus ya, dianggap sebagai tidak mau mendengarkan tambahannya. Artinya dia fokus kepada apa yang dia sukai. Kemudian anak yang tangguh ya, tidak belajar dari hukuman. Jadi kalau misalkan dia dihukum dan dia tidak berubah ya, berarti dia tidak belajar dari hukuman yang telah diberikan oleh guru. Misalkan ini sebagai anak yang tangguh ya. Kemudian anak yang berani seringkali dianggap tidak hormat. Anak yang selalu ingin tahu dianggap mengganggu, bertanya terus ya. Ini selalu dianggap mengganggu Bapak Ibu guru karena beberapa target tidak bisa tercapai karena ada anak-anak yang ingin tahu. Kemudian anak yang berpikir bebas biasanya suka membantah. Berarti Bapak Ibu, bukan saja anak yang menjadi murid atau pembelajar, gurunya juga. Ya, artinya maksudnya begini, bukan saja anak yang menjadi murid atau pembelajar, gurunya juga harus belajar. Ya, karena apa? Karena di sini guru yang baik tak pernah berhenti belajar. Disiplin yang bagus
adalah tentang keluasan dan kerendahan hati. Peran guru dan murid bisa bertukar setiap hari. Kadang kita mengajarinya, ya, kadang kita belajar dari mereka, ya, Bapak Ibu. Kemudian ini tentang buku yang akan kita bahas hari ini, tentang gentle discipline. Apa itu gentle discipline? Ya, ini buku karangan Sarah Hawthorne, ini bagus sekali, ya. Nah, Bapak Ibu, gentle discipline menurut buku Sarah Hawthorne tadi, ya, adalah tentang sikap positif dan melakukan perencanaan untuk masa depan. Ini tentang menginspirasi anak-anak untuk menjadi lebih baik dan melakukan sesuatu dengan cara lebih baik, sementara Anda berusaha menjadi contoh yang hebat untuk mereka. Ya, gentle discipline tentang bagaimana kita bersikap positif dan melakukan perencanaan masa depan. Ya, itu pengertian daripada gentle discipline. Nah, tentang gaya disiplin sendiri kita coba untuk mengetahui sendiri, ya. Ada 3 gaya disiplin yang ini menjadi dasar dari apa yang nanti akan kita bicarakan berikutnya. Yang pertama adalah gaya otoriter, gaya permisif, dan gaya otoritatif. Nah, gaya otoriter ini kita sudah ketahui bersama Bapak Ibu. Gaya disiplin otoriter ini adalah menaruh harapan yang sangat tinggi akan tingkah laku anak melebihi apa yang mereka lakukan. Ya, bisa jadi anak mempunyai satu bakat tertentu, tapi gurunya, orang tuanya ingin lebih daripada itu, lebih daripada kemampuan yang dia miliki. Ya, nah, apa ciri-cirinya di sini adalah tidak menyediakan ruang untuk welas asih, empati atau pemahaman. Ya, otoriter pokoknya saya maunya begini. Kemudian melabeli anak nakal dan berfokus pada hukuman. Kalau salah, hukum. Ya. Kemudian kontrol penuh pada orang tua dan guru, anak tak memegang kendali. Jadi apa yang dilakukan itu selalu orang tuanya, bukan anak yang mempunyai inisiatif. Dan yang metode disiplin ini biasanya cenderung menghukum, ya, menyetrap, memukul, menampar, mempermalukan, dan mengambil hak milik mereka. Ya, ini gaya-gaya otoriter yang sering kita lihat, dan mungkin juga sebagian dari guru-guru di Indonesia melakukan gaya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gaya permisif. Nah, gaya disiplin permisif ini sebenarnya istilah yang nggak cocok, ya, karena orang tua atau guru jarang mendisiplinkan, lebih banyak membiarkan. Jadi gaya ini lebih banyak membiarkan, ya, tidak mendisiplinkan. Jadi istilah itu nggak cocok. Tapi kita ambil sebagai satu definisi atau pengertian saja. Kebalikan daripada gaya otoriter tadi. Nah, untuk gaya permisif ini harapan terhadap perilaku terlalu rendah, ya, harapan terhadap perilaku terlalu rendah. Sering memaklumi kesalahan, batasan tidak diterapkan, takut anak menangis, sedih, atau kesal. Ya, jadi seperti yang saya pernah memberikan contoh di buku saya itu, permisif ini lebih kepada pasif. Ya, dalam satu kelas misalkan guru permisif ini selalu ingin menyenangkan orang lain, sementara dia tidak punya kemampuan untuk mendisiplinkan. Contoh misalkan, ketika dia mengajar anak permisi. Bu, saya ingin ke toilet. Oke, silahkan. Karena dia nggak ingin ini. Padahal baru mulai pelajaran, ya. Istirahat begitu panjang tidak digunakan murid untuk ke toilet. Kemudian karena yang satu dibolehkan ke toilet, kemudian ada 2 anak lagi berikutnya, Bu, kami juga ingin ke toilet. Itu silahkan. Yang ketiga, permisi lagi, dia juga nggak bisa mengelak karena dia lebih cenderungnya adalah dia takut kalau anak kesal dan melakukan satu protes, dan akhirnya dia nanti akan kena akibatnya. Nah, akhirnya kelas itu menjadi kosong karena apa? Karena dia tidak punya power, ya, tidak punya power, tidak punya cara untuk mendisiplinkan. Lebih suka dia biarkan saja. Yang penting anak senang, ya, nilainya baik, kan begitu. Nyatanya
ya nyatanya dia diremehkan anak dan nilainya hasil-hasil belajarnya menjadi sangat buruk ya. Yang ketiga adalah gaya otoritatif. Gaya disiplin otoritatif ini diterapkan dengan hati-hati di antara mengasuh dan mengendalikan. Jadi di antara mengasuh dan mengendalikan. Mengendalikan kan lebih kepada mendisiplinkan, ya. Mengasuh lebih kepada bagaimana kita melakukan pola kasih sayang kepada anak-anak, ya. Nah, cirinya di sini adalah harapan perilaku sifatnya realistis. Sifatnya realistis artinya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, ya. Kemudian disiplin diterapkan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Jadi disiplin diterapkan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Nah, orang tua tidak takut anak menangis. Kalau anak menangis biarkan saja, ya. Nanti kan juga akan diam, gitu kan. Yang jelas dia dikontrol supaya dia tetap dalam pengawasan, ya. Contoh begini. Dari rumah misalkan, seorang anak usia katakanlah 3 atau 4 tahun, baru masuk PG gitu kan. Dari rumah sudah dikasih tahu orang tuanya. Kita nanti katakanlah ke supermarket, kamu jangan minta mainan ya, karena apa? Karena mainanmu sudah banyak. Dan juga orang tua juga karena keterbatasan dana yang dia miliki. Nah, lalu ketika di supermarket dia lari ke tempat mainan dan kemudian dia mengambil mainan minta kepada orang tuanya, ya, karena di rumah sudah janji, ya. Kemudian orang tuanya itu tidak mengizinkan, akhirnya anak nangis guling-guling. Nah, kalau orang tuanya kalah sama anak, dibelikan, walaupun dengan cara dibelikan, yang penting anak nggak nangis, ya. Dan cara seperti itu tidak baik. Karena apa? Karena anak merasa menang, karena anak merasa bahwa oh ini loh caranya untuk melakukan supaya orang tuanya bisa menuruti kemauannya adalah protes, nangis, dan lain-lainnya. Nah, yang terjadi untuk gentle disiplin ini adalah dia membiarkan anak, oke, kalau kamu udah janji, kamu sudah komitmen untuk tidak membeli mainan, ya, kemudian tinggal aja. Kemudian anaknya kemudian lihat bapak ibunya nggak ada, pasti dia lari mengikutinya, ya. Dan jangan kalah sama anak, ya. Dengan demikian kita sudah melakukan suatu tindakan mengendalikan anak, tapi tetap pada pola asuh yang baik. Nah, metode disiplin otoritatif ini, ya, di buku ini Sarah Ockwell menyebutkan atau mendefinisikan sebagai gentle discipline, ya. Jadi disiplin otoritatif ini, ya, oleh Sarah Ockwell dalam bukunya Gentle Discipline ini disebutnya sebagai istilahnya gentle discipline, ya. Nah, itu saja pengertiannya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian 5 langkah menuju disiplin yang lemah lembut. Seperti apa itu? Ada 5 langkah. Nah, 5 langkah ini, ya, dalam buku ini dia menyingkat menjadi space, ya, menjadi space. S yang pertama adalah stay calm, ya, tenang. Bagaimana bersikap tenang dulu. Yang kedua, proper expectation, harapan yang sesuai. Yang ketiga adalah affinity with your child atau student, ya, kedekatan, bagaimana kedekatan diri. Yang keempat adalah connect and contain emotion, bagaimana menghubungkan dan menahan emosi. Dan yang kelima adalah explain and set a good example, ya, menjelaskan dan memberikan contoh yang baik. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah stay calm. Stay calm ini bagaimana tetap tenang. Bila mana ada persoalan, bila mana ada anak yang ribut, anak yang suka memprotes, yang pertama-tama yang dilakukan jangan mendisiplinkan anak ketika sedang marah. Jadi ketika Bapak Ibu sedang dalam kondisi marah, jengkel, emosi, sebaiknya jangan berdisiplin dulu, ya. Tenangkan diri dulu, adalah tarik napas dalam-dalam, tahan beberapa detik dan lepaskan perlahan, ya. Kemudian beri jeda waktu hingga Anda berpikir jernih. Jadi kalem dulu, tenangkan diri dulu, karena Bapak Ibu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ketika emosi, ya. Apa yang terjadi
ketika emosi baru menyelesaikan masalah, artinya marah-marah, kemungkinan akan memukul, tambah emosi lagi, ya, masalahnya akan menjadi-jadi. Jadi untuk itu yang pertama yang harus dilakukan adalah stay calm, tetap tenang. Yang kedua Bapak Ibu, proper expectation, artinya harapan yang sesuai. Ya, Anda tak bisa menghukum ikan yang tak bisa berjalan atau kucing yang tidak bisa bicara. Nah, karena mereka mempunyai satu kehebatannya masing-masing. Ikan pandai berenang tak mungkin berjalan. Masa kita harus menghukum ikan yang tak bisa berjalan? Ya, seperti burung yang tak bisa, burung elang yang begitu hebat di udara tapi dia tidak bisa berenang, sama saja. Ya, semua punyai kehebatan masing-masing. Nah, untuk itu kita juga harus menyesuaikan bahwa setiap anak itu adalah hebat sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya, untuk itu kita temukan dulu bakat anak-anak, ya, supaya mereka sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan keterampilan mereka, sesuai dengan kecerdasan mereka, sehingga kita akan membimbing mereka untuk memberikan yang terbaik. Disiplin otoriter menghukum anak hanya karena mereka bersikap seperti anak-anak, kan nggak bisa. Ya, otoriter itu bagaimana kita menghukum anak-anak karena mereka bersikap anak-anak? Memang anak-anak. Anak-anak ya tidak bisa mengerti bagaimana pola pikir orang dewasa. Jadi kita harus menyesuaikan harapan dulu. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka tidak mendapat pelajaran sebelumnya, atau diajari sebelumnya masih melakukan juga. Ya, seberapa sering Bapak Ibu kita punya anak sudah dikasih tahu setiap bangun pagi bersihkan kamar tidurmu, paling tidak rapikan tempat tidurmu. Ya, sekali dua kali dilakukan, tapi beberapa kali tidak dilakukan, dan itu sering terjadi. Yang namanya anak-anak terus dilakukan sampai dia menjadi habit, kan begitu. Sebelumnya tanyakan ke diri Anda sendiri, apakah mereka mengerti apa yang mereka lakukan, apakah mereka bisa mengendalikannya, dan apakah otak mereka sudah cukup berkembang untuk melakukan yang lebih baik. Ya, jadi artinya sebelum kita melakukan disiplin kepada anak, kita tanyakan pada diri, apakah mereka sudah ngerti ya? Ya, kalau mereka nggak ngerti ya diberi penjelasan dulu, ya, sehingga jangan sampai kita punya harapan A ternyata belum sampai kepada anak-anak kita. Ya, jadi itu proper expectation, ya, jadi harapan yang sesuai. Yang ketiga adalah affinity with your child, kedekatan dengan anak atau murid Anda. Pisahkan ketidaksukaan Anda pada perilaku anak dengan perasaan Anda terhadap mereka. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk terhadap anak, kita tidak langsung anak ini memang begini. Kita nggak suka, ya, bawaannya negatif aja kepada anak itu. Tidak demikian, ya, kepada murid kita. Bisa jadi dia melakukan suatu kesalahan bukan karena keinginannya, karena kondisinya, karena mereka tidak tahu, atau karena apa yang mungkin perlu kita cari penyebab, ya, sebab daripada mereka melakukan kesalahan tersebut, ya. Kemudian apapun yang mereka lakukan, mereka tetap anak Anda dan Anda mencintainya. Jadi apapun yang mereka lakukan adalah murid Anda, ya. Kalau kita senang sama dia, kalau kita cinta kepada anak-anak itu, sayang sama mereka, tentunya kita akan menyelesaikan suatu persoalan dengan cara yang baik, ya. Bukan karena senang cubit, pukul, karena apa? Ada cubit sayang, pukul sayang, ya. Ya tidak demikian, ya. Kalau anak kita pun dipukul oleh gurunya, kita harus bertanya karena apa? Karena alasan apa gurunya memukul? Gitu kan? Kalau memang alasannya bisa diterima akal sehat, ya tidak mungkin nggak ada persoalan. Tapi kalau ada kesalahpahaman, ada sesuatu yang bermasalah yang belum ditemukan antara ekspektasi guru dan siswa, nah itu perlu adanya satu pemahaman bersama. Kemudian pemahaman dan empati membantu Anda mendisiplinkan dengan lemah lembut. Jadi rasa empati ini yang perlu ditumbuhkan, ya. Saya katakan kalau ada sudah dekat, sudah sayang sama anak, gitu kan. Jadi bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, kita juga menegurnya dengan cara yang baik. Tapi kalau kita udah nggak suka, bawanya emosi saja, kan begitu.
Dan C-nya adalah connect and contain emotion, menghubungkan dan menahan emosi, ya. Anak membutuhkan orang tua untuk memandu dan membantu mereka mengelola perasaan mereka. Ya, jadi anak tetap membutuhkan orang tua untuk memandu mereka. Ya, bukan berarti mereka sudah ngerti sendiri, tidak bisa. Tetap mereka membutuhkan kita sebagai orang tua dan guru di sekolah. Kemudian rahasia dari kecerdasan emosi adalah semua emosi itu baik, yang penting adalah cara kita mengelolanya. Ya, emosi itu baik, ya. Emosi kita cemberut juga perlu. Karena apa? Untuk menyikapi bahwa hal tersebut tidak baik, ya. Tapi jangan keseringan cemberut. Kebalikan juga begitu, kita berwajah ceria, ya. Lebih baik sering berwajah ceria, kan begitu. Tapi ketika anak berbuat sesuatu yang buruk, kan kita nggak boleh juga tetap berwajah ceria. Ya, itu bagaimana kita bisa mengelola emosi sesuai dengan tempatnya. Ya, untuk berperan mengarahkan, ya, untuk mengendalikan diri, Anda harus terhubung dengan mereka. Jadi terhubung dulu emosinya, dekat dulu, terhubung dulu emosinya, ya. Dengan demikian Anda akan mudah mengendalikan mereka. Ya, kalau ini belum terhubung, jangan. Ya, karena apa? Karena akan ada front. Ya. Anda di sana, Anda untuk kebutuhan sekolah, untuk keperluan sekolah, dia tetap bertahan untuk kebutuhan mereka. Dan ini ada jarak yang perlu dihubungkan, didekatkan, ya, supaya kita bisa dekat sama mereka dan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah explain and set good example. Menjelaskan dan memberikan contoh yang baik. Ini yang susah, ya. Tahapan ini bisa terjadi bila Anda dan murid Anda tenang, ya, dan terhubung dengan baik. Jadi kondisinya sudah nyaman, baik, Anda terhubung dengan mereka, ya. Baru kita apa yang Bapak Ibu lakukan bisa menjadikan contoh teladan bagi murid-murid kita, ya. Kemudian penjelasan diberikan sesuai usia dan berada pada tingkat yang bisa mereka pahami, ya. Kemudian Anda menjelaskan sesuatu yang Anda contohkan. Jadi menjelaskan sesuatu yang Anda contohkan, ya. Jadi apa yang dicontohkan itu bisa dijelaskan. Nah ini adalah kisah razia rambut di SMA, tempat binaan saya, ya, di sekolah saya, ya. Bagaimana antara aturan yang ditegakkan di sekolah dengan satu contoh. Contoh misalkan, anak laki-laki rambutnya dipotong. Dia protes, kenapa dipotong, Pak? Karena kamu nggak sesuai dengan aturan. Aturan yang mana? Aturan yang seperti ini. Nah, contoh seperti apa, ya? Ya kan? Dia bertanya, anak SMA, dia bertanya. Dia bilang, Nabi Muhammad saja, Pak, yang jadi contoh teladan kita rambutnya panjang. Ayo, kenapa kita harus rambutnya pendek? Nah, ketika dihadapkan seperti itu, bahasa yang muncul kalau guru otoriter, pokoknya, kan gitu. Pokoknya ini aturan sekolah, tegakkan. Kan begitu, kan? Nah, kemudian apa yang perlu dijelaskan kepada murid yang cerdas seperti ini, seperti tadi contoh-contoh beberapa murid yang cerdas tadi, ya, dan ini harus bisa diterima oleh akal sehat mereka, ya. Tetap aturan bisa kita tegakkan dengan cara yang baik, ya. Tentunya harus disepakati bersama-sama. Dan ini tentunya kesepakatan yang kita kejar. Lah, ketika dia masuk, ini kan kesepakatannya. Kalau kesepakatannya rambutnya panjang, oke, nggak ada masalah, sama-sama kita ikutin. Nah, tapi kalau kesepakatannya rambutnya pendek, ya kita harus ikutin, karena ini kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama. Nah, kesepakatan ini yang kita junjung tinggi. Nah, bukan bicara soal aturan. Soal aturan, contoh-contoh yang digunakan oleh mereka bisa berdalih. Jadi apa-apa yang menjadi contoh-contoh teladan, itu kita jelaskan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita menjadi terus-menerus, ya, belajar dan meningkatkan kapasitas kita sebagai guru. Banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita kadang-kadang senyum, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah dari anak-anak kita. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah anak kita yang kita sayangi.
ya. Bapak Ibu, saya kira poinnya itu. Jadi letakkan space ya tadi ya, 5 tadi ya, di antara tindakan anak dan pendisiplinan membuat Anda berfokus pada tujuan sejati mengajari anak melakukan dan menjadi lebih baik ya. Jadi ini lebih pada pengontrolan emosi ya, pengontrolan emosi. Strateginya apa segala, nah itu bisa kita lakukan kalau kondisi emosi, kondisi ekspektasi, kondisi situasi kelas sudah memungkinkan mereka untuk mendapat pencerahan dari Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ini sumbernya ada 2. Yang pertama tadi ada Gentle Discipline yang saya baca, dan tentunya buku saya ya tentang mengajar, cara ampuh merebut hati murid. Jadi 2 ini yang menjadi sumber bahasan dalam konten Gentle Discipline ini ya. Saya kira demikian Bapak Ibu cara download ya. Presentasi ini kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Tulis sudah download bila berhasil, dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda ya. Yang terakhir adalah dukung terus channel ini, memberikan, kalau yang belum subscribe, yang sudah berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.